Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, suasana yang kondusif ini, kembali saya menyapa kepada sahabat channel yang sangat berbahagia, juga sahabat subscribe dimanapun kita berada. Alhamdulillah, mari kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menjadi hamba Allah yang senantiasa hati dan pikiran kita itu selalu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sebagai hamba Allah memang disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Karena dengan mensyukur nikmat Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Yang artinya, jika kamu itu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi sebaliknya, jika kamu itu mengkufurinya, maka azab yang sangat pedih. Nah, dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini bisa kita rasakan, subhanallah, insya Allah yang pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Namun bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka syukur itu bisa dilakukan yaitu dengan dua macam. Pertama dengan bil lisan, itu dengan ucapan. Yang kedua dengan bil afwal, yaitu dengan perbuatan. Nah, syukur dengan ucapan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah. Tidak hanya sekedar kita menerima rezeki yang Allah kasih, tapi semua yang kita rasakan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan itu, maka kita wajib untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan pada saat ini, ketika badan kita ini menjadi sehat, badan kita ini menjadi kuat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba Allah, apalagi sebagai seorang awam, pemimpin dalam rumah tangga. Termasuk tugasnya adalah untuk menafkahi keluarga, yaitu dengan bekerja. Subhanallah, ketika kita bisa menunaikan ini semua, alhamdulillah, masya Allah,
Banyak di antara saudara kita yang saat ini juga diuji Allah, mereka sakit, mereka tidak bisa bekerja, mereka hanya menunggu doa-doa teman-teman kita. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada yang sakit, akan diberi Allah SWT kesembuhan. Masya Allah, subhanallah. Yang kedua dengan syukur dengan perbuatan kita, yaitu dengan amal perbuatan kita. Yani apa? Kita menjalankan sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan ibadah. Masya Allah. Inilah sebenarnya syukur kita yang utama, dan syukur kita yang tiada bandingnya kecuali kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Nah, oleh karena itu mari kita sebagai hamba Allah senantiasa untuk bisa mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur bilisan, dengan syukur bil amal. Insya Allah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.